Yaitu yang menjadi judul saya di malam hari ini pemirsa, menyunat vonis untuk Sambo dan kawan-kawan. Tanpa ada angin, tidak ada hujan, publik terkaget-kaget dengan putusan kasasi oleh MA. Pasti MA punya alasan, tapi baik kemudian kita akan gali apa alasan MA. Saat ini masyarakat begitu bertanya-tanya, bahkan banyak yang mengkritisi. Narasumber saya sudah hadir di studio TV One, Bang Aristo Pangaribuan di sini, merupakan pakar hukum kita. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar, Bang? Baik, baik. Saat ini saya juga sudah bersama dengan kuasa hukum keluarga atau almarhum Joshua sendiri, Bang Yohanes Raharjo. Bang Yohanes, selamat malam. Malam, Caca. Malam, Bang Aristo. Malam, ya, Pak Yohanes. Bang Yohanes, Bang Aristo, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa statement dari MA, bahkan juga statement dari Kejaksaan Agung, pemirsa, mengenai polemik ini. Ini dia. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana, ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Apakah Anda sama dengan saya, terkaget-kaget dengan putusan MA ini? Saya tidak tahu, tapi mungkin ini juga akan saya tanyakan kepada pihak keluarga di sini, Bang Yohanes. Kalaulah saya ingin tahu keluarga ini responnya seperti apa dengan putusan ini, kaget tidak? Mungkin disingkat saja dulu. Sangat kaget, sangat terkejut, dan bahkan tadi malam saya komunikasi dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Dia sakit, ya. Sebelumnya memang udah sakit, tapi dengan putusan tambah sakit. Oke, ditahan dulu Bang Yohanes, karena sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Sobandi yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sobandi. Enggak. Ya Pak Sobandi, Bapak pasti tahu dari pagi sampai dengan malam hari ini. Atau pakai telepon juga enggak? Pak Sobandi, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Sobandi? Pak Sobandi? Ya tampaknya sedikit ada problem ya pemirsa ya, komunikasi saya dengan Pak Sobandi. Nanti saya akan tanya lagi. Saya lanjutkan lagi ke Bang Yohanes. Berarti tidak tahu apa, dianggap keluarga ini apa? Seakan menjadi operasi senyap tiba-tiba kemudian putusan dan mengecewakan atau bagaimana? Baik, saya jelaskan Caca ya. Kemarin ketika kami mendengar Kahumas MA mengumumkan, itu pun kami dapat informasi dari rekan-rekan jurnalis. Saya tidak bisa berkomentar karena saya belum mendengar. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi keprihatinan kami semua, Caca bisa melihat bahwa ketika putusan pengadilan tinggi, ya, pengadilan tinggi jauh-jauh sebelum pembacaan sidang putusan dia sudah mempublikasikan
mengenai jadwal putusannya tanggal 12 April 2023. Ini kami bandingkan Mahkamah Agung tidak pernah mengumumkan kapan tanggal dibacakan putusan. Artinya jadwal putusan tanggal 8 Agustus tidak pernah dipublikasikan. Dan waktu putusan sidang pengadilan tinggi pun kami diberi ruang kesempatan untuk masuk dalam persidangan sehingga kami bisa mendengarkan sidang pembacaan putusan secara komplit. Nah, ini Mahkamah Agung kemarin melalui Kahumas MA-nya, dia hanya menyampaikan informasi amar putusan. Ya. Sudah diputuskan. Amar putusan itu adalah isi putusan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam putusan pidana itu antara lain anatominya sebelum putusan amar itu ada pengantarnya yaitu apa? Pertimbangan hukum. Baik. Nah, ini tanpa pertimbangan hukum dibacakan tahu-tahu amar. Baik, ya. Ditahan dulu Bang Yohanes. Itu yang langsung saya tanyakan kepada Pak Sobandi. Pak Sobandi, kita tarik dulu sedikit ke belakang sebelum waktu tanggal atau kemarin tepatnya Bapak memberikan konferensi pers terkait amar putusan. Kenapa? Beberapa masyarakat mengatakan ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba MA menghasilkan putusan, bahkan pihak keluarga juga berpikir ke arah sana. Seperti apa Pak? Pak Sobandi? Ya, sudah terdengar suara? Halo. Baik, lagi-lagi saya harus kecewa pemirsa karena sedikit bermasalah komunikasi saya dengan Pak Sobandi. Pak Sobandi, saya sudah dengar suara Bapak dengan jelas. Ya, Bapak mendengar pertanyaan tadi saya, boleh langsung dijawab? Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa dalam sistem hukum kita, putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu memang tidak dihadiri oleh terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana itu. Bahkan dalam perkara perdata para pihak juga tidak. Itu konsep hukum kita yang diatur di undang-undang. Demikian. Kejadian bahwa tidak diumumkannya tanggal persidangan atau pengucapan putusan itu bukan hanya terjadi pada perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan, tetapi perkara-perkara sebelumnya juga demikian. Ya, tetapi kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tentu menerima masukan-masukan dari publik, dari masyarakat, termasuk dari TV One malam ini, dan sebelum-sebelumnya sudah juga menerima masukan-masukan, kritik-kritik terhadap Mahkamah Agung dalam penanganan perkara di kasasi dan peninjauan kembali. Sebenarnya kita sudah berupaya memperbaiki itu. Misalnya sekarang Mahkamah Agung sudah mengumumkan dalam informasi perkara mengenai nomor perkara, menginformasikan mengenai majelis hakim. Nah, ke depan kita akan bangun bahwa kasasi dan PK jadwal pengucapan putusannya akan kita umumkan setidaknya 3 hari sebelum pengucapan atau 1 minggu sebelum pengucapan. Baik. Kemudian ya, Pak, tanggal boleh, 18 Agustus. Pak Sobandi, boleh saya potong? Boleh saya potong Pak Sobandi? Boleh, silakan. Kita tahu Pak, bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada nanti lebih detail mengenai putusan MA. Tapi mungkin saya mau bertanya seperti ini Pak. Ketika ada pengurangan vonis dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat, dan juga Ricky Rizal, apakah jangan-jangan bahwa Hakim MA memang tidak menemukan ada bukti yang cukup bahwa ini merupakan pembunuhan berencana tapi pembunuhan biasa? Seperti apa Pak? Oke. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sebenarnya mengenai putusan terbuktinya terdakwa ini melakukan pembunuhan berencana itu sudah sepakat baik di putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding maupun Mahkamah Agung. Itu sudah sepakat bahwa putusan itu dilakukan secara berencana, secara bersama-sama, pembunuhan berencana secara bersama-sama. Gitu. Itu sudah sepakat semua. Baik. Tetapi yang diperbaiki oleh peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung adalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa gitu. Tentu ini sudah dipertimbangkan oleh Hakim Agung mengenai alasan-alasan mengapa diringankan atau diperbaiki dibanding dengan putusan yudek paksi. Pak,
kita tahu bahwa putusan ini kan merupakan kewenangan hakim. Informasinya ada dissenting opinion. Saya mau tanya Pak, bolehlah berikan bocoran sedikit. Dissenting opinion ini hanya untuk vonis mati kemudian menjadi seumur hidup untuk Sambo atau untuk terdakwa lainnya, Putri, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf yang di-voting disunat vonisnya. Seperti apa Pak? Dissenting opinion ini hanya terjadi pada perkara Perdi Sambo. Dua orang hakim agung sebagai anggota dalam majelis tersebut menolak kasasi dan artinya tetap hukuman atau pidana mati terhadap Perdi Sambo. Oke, berarti semua hakim setuju dikurangi vonisnya untuk Putri, Ricky Rizal, Kuat begitu Pak. Apa karena apa? Karena perannya tidak terlalu terlibat atau seperti apa? Kenapa harus dikurangi Pak? Putusan untuk pidana Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati itu bulat. 5 hakim agung menyatakan diperbaiki pidana yang dijatuhkan. Tadi saya katakan mengenai pertimbangan, mengenai alasan mengapa diperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, itu kita akan baca bersama-sama setelah putusan lengkap kita terima. Nah, nanti salinan putusan tersebut akan diupload di direktori putusan maupun di informasi perkara. Dan para pihak, penuntut umum dan terdakwa bisa menerima itu nanti. Bandi, ditahan dulu Pak, karena nanti ada pertanyaan kunci juga untuk Bapak. Karena memang tidak transparansinya proses kemudian hingga melahirkan putusan. Masyarakat ini berpikir liar, apakah jangan-jangan ada intervensi? Nanti saya juga akan tanyakan kepada Bang Aristo sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke narasumber saya, kita simak terlebih dahulu ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait vonis tersebut, pemirsa. Ini negara hukum, sebab itu Mahkamah Agung sudah memutuskan seumpama negara boleh melakukan upaya hukum itu ya kita lakukan. Tetapi di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh pikat. Yang boleh pikat itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh, sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti diberikan lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi. Ya, banyak kritik yang ditujukan terhadap MA atas putusan ini. Kemudian mungkin saya mau nanya kepada Bang Yohanes. Keluarga sempat berpikir apa? Karena ini proses cepat, tapi tidak diketahui ada intervensi atau bagaimana? Ya, saya belum mendapat konfirmasi langsung apakah ada intervensi atau tidak. Tapi kalau itu kan di luar yuridis ya. Saya ingin beri kesempatan saya untuk menanggapi tadi pernyataan dari Pak Subandi. Bahwa kami paham Pak Subandi, praktek peradilan di Indonesia hukum pada tingkat banding maupun kasasi itu memang tidak ada pengumuman. Tahu-tahu putusan itu kami paham. Namun Pak Subandi perlu dilihat bahwa Pengadilan Tinggi kemarin sebagai pilot project ya, dia sudah melakukan hal yang terbaik, terobosan. Dia mengumumkan, ini pertanyaan saya, tolong Pak Subandi menjelaskan kenapa tidak diumumkan terlebih dulu mengenai jadwalnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai pertimbangan hukumnya kenapa disusulkan dan tidak diumumkan sekalian. Menurut saya, apabila memang itu putusan belum siap secara keseluruhan, janganlah diumumkan dulu. Ini menjadikan pertanyaan-pertanyaan bagi kami maupun masyarakat. Karena mengingat pertimbangan hukum adalah roh dari amar putusan ya Pak Subandi ya. Tanpa ada pertimbangan hukum tidak mungkin ada amar putusan. Ini Pak Subandi sudah mengumumkan amarnya, tapi pertimbangannya belum. Ya ini mohon diklarifikasi Pak Subandi ya, mohon maaf nih ya. Pak Subandi boleh dijawab. Iya, terima kasih Pak Yohanes. Kita memahami aspirasi masyarakat, kritikan-kritikan kita terima ya. Mengenai pengumuman jadwal pengucapan putusan itu, insya Allah tanggal 18 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan bahwa pengucapan putusan dalam perkara-perkara tertentu mungkin akan diumumkan jadwalnya, kemudian setelah 3 hari pengumuman jadwalnya itu akan diucapkan secara live streaming sebagaimana halnya Pengadilan Tinggi Jakarta ketika mengucapkan kasus Perdi Sambo
maupun Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Bengkulu juga sudah melakukan live streaming, Pak Johannes. Nah, kemudian mengenai kritikan Bapak, putusan amar yang dirilis dulu, sementara pertimbangannya belum kita rilis, perlu dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini tentu harus berhati-hati. Sebenarnya putusan itu sudah siap semua, tetapi perlu koreksi, perlu semua gitu kan. Yang penting kan amarnya, karena putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pertimbangannya itu seperti disampaikan oleh Pak Yohanes sebagai mahkota dari putusan hakim, itu saya sependapat. Tetapi yang ditunggu oleh masyarakat tentu selain pertimbangan, yang utama adalah apa sih isi putusannya. Padahal ini pertimbangan, sebenarnya putusan lengkap itu sudah siap, tetapi butuh koreksi-koreksi, barangkali ada salah typo, salah ketik, dan lain-lain sebagainya. Kita hanya minta kesabaran, mungkin dalam waktu 1 minggu ini, mudah-mudahan putusan lengkap bisa kita baca bersama-sama. Intervensi berarti Pak Sopandi seperti apa? Oke, itu saya pastikan bahwa tidak ada intervensi. Kita lihat dinamika dalam majelis hakim sendiri, itu 3 tolak perbaikan, 2 orang hakim agung menyatakan tolak dan tetap pidana mati. Itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dalam perkara itu. Hakim bebas, mandiri, konstitusi kita menjamin itu. Ya, dinamika itu terjadi. Ya. Baik, Pak Sobandi, terima kasih banyak atas waktunya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Dan sekarang saya langsung tanyakan hal ini kepada Bang Aristo sebagai pengamat hukum pidana kita. Kita bagi 2 ya, bahwa Sambo batal divonis mati, Putri Chandrawati dan kawan-kawan disunat vonisnya. Tepat tidak Bang Aristo? Ya, susah untuk menjawab tepat atau tidak ya. Tapi begini, ini kan sebenarnya saya juga udah prediksi ya di TV One juga ya. Kenapa ini menjadi seumur hidup? Ini kan tuntutan jaksa kan seumur hidup. Nah sekarang coba kita breakdown sebenarnya logikanya apa sih kenapa ini menjadi seumur hidup. Pertama secara teknis hukum. Kalau saya melihatnya ada poin plus ya dari Sambo kenapa dia seumur hidup. Apa maksudnya poin plusnya? Jadi hukuman mati itu kan hukuman yang paling ultimate lah. Ya. Tapi di perkara ini motifnya itu tidak dibuka sebenarnya apa. Dalam persidangan pun tidak dibuka. Jadi logikanya bagaimana hakim-hakim itu mau menjatuhkan hukuman yang paling ultimate, tapi dia tidak tahu nih Sambo ini sejahat apa sih pikirannya. Walaupun banyak, tadi kita bicara juga Pak Johannes, banyak pendapat hukum lain yang mengatakan, oh motif tidak ada di dalam 340. Oh iya, secara hukum positif, secara gramatikal iya. Tapi kalau di dalam kursi hakim, Anda mau menjatuhkan, mau membunuh orang, tapi Anda tidak tahu apa isi pikiran orang ini, latar belakang kenapa dia begitu. Berat untuk hakim ya? Pasti berat kalau dia tidak tahu. Makanya mungkin, ini kan pertimbangannya kan belum dibuka, ini kan prediksi. Mungkin ini menjadi salah satu poin, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga selalu katakan, logika hukuman mati ini sudah mati ketika KUHP baru itu disahkan. Sudah nggak ada lagi alternatif. Betul. Ya, saya sudah bilang, jadi menjadi fleksibel. Nah, itu dulu dihukum mati, besar kemungkinan karena dahaga publik itu lagi haus-hausnya. Ya, jadi butuh show. Padahal ujung-ujungnya mungkin akan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini fleksibel. Karena hukuman seumur hidup ini bisa berubah lagi menjadi hukuman 20 tahun dalam KUHP yang baru. Jadi ini menguntungkan. Bang Aristo, oke Sambo tidak jadi divonis, tapi kenapa ikut-ikutan PC dan kawan-kawan? Dikurangi vonisnya? Ya pasti, karena ini kan satu rangkaian. Ini kan satu cerita. Dalam cerita itu siapa sih aktor-aktor dalam tanda petik jahatnya ya, terpidananya? Ya ada Sambo, ada PC, ada Ricky Rizal, ada Kuat Maruf. Jadi rajanya dalam tanda petik bosnya itu diringankan, ya anak buahnya juga harus diringankan. Nah, tapi inilah tadi ya menyambung Pak Johannes, Mahkamah Agung ini kenapa dia tidak umumkan pertimbangannya dulu putusannya. Jadi kan orang bertanya-tanya, padahal itu yang penting. Orang kan bertanya, kenapa sih sesimpel ini, kenapa sih didiskon? Jelaskan dong. Itu logika dari Bang Aristo. Pertanyaan simpelnya, adil tidak untuk keluarga? Kalau keluarga terus terang tegas ini merupakan melukai keadilan. Tidak adil dan sangat tidak adil. Karena begini, putusan yang baik itu kan mengandung 3 nilai ya. 1, memiliki asas keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika vonis di tingkat pertama pengadilan negeri itu putusannya baik,
karena memiliki ketiga unsur tadi. Pengadilan tinggi juga baik, ya. Kasasi ini menurut keluarga tidak baik, tidak adil, ya, satu itu. Yang perlu kami juga, jelaskan lagi begini, Caca, ya, biar masyarakat juga tahu bahwa kasasi ini yang diperiksa apanya sih? Kasasi ini bukan memeriksa lagi bukti-bukti atau fakta-fakta. Yang diperiksa adalah apakah betul ada kekeliruan penerapan hukum di tingkat bawahnya, pengadilan tinggi maupun di PN. Apakah betul ada pengadilan di bawahnya melebihi kewenangannya. Nah, sepanjang itu tidak ditemukan berarti kasasinya ditolak. Nah, kedua saya ingin menanggapi, mohon maaf Pak Aristo, ya, mengenai motif dalam kasus pidana. Saya tidak sependapat kalau motif harus dibuktikan karena di dalam praktek pengadilan kita unsur-unsur pidana lah yang harus dibuktikan dan itu sudah dibuktikan oleh fakta persidangan di tingkat pertama oleh yudek fakti tingkat pertama dan banding. Nah, yudek juris di sini Mahkamah Agung hakim kasasi disebut yudek juris karena hanya dia memeriksa apakah ada salah tidaknya penerapan hukumnya. Begitu, ya. Sekarang saya ke Bang Aristo. Sudah selesai kita dengan putusan MA. Ini merupakan putusan tertinggi kecuali nanti ada PK dari Sambo bahkan juga keluarganya. Sekiranya praktis dia di penjara berapa lama sih? Kita di Indonesia mengenal remisi begitu banyak, 17 Agustus, kelakuan baik, remisi keagamaan. Bang Aristo. Jadi gini, kalau seumur hidup itu dia nggak dapat remisi. Minta ke presiden? Itu gerasi. Oke. Ya, kalau minta ke presiden dia gerasi artinya atau amnesti dia minta ampun dulu, mengakui kesalahan dulu. Tetapi begini, seumur hidup nanti dengan KUHP baru yang berlaku 2025 dia bisa menjadi 20 tahun. Jadi ketika dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan keputusan presiden. Jadi ketika itu jadi 20 tahun baru dia bisa dapat remisi. Nah, itu yang saya bilang fleksibel. Hukuman seumur hidup ini fleksibel. Tapi jadi PC dan kawan-kawan bisa dapat remisi? Oh bisa, karena dia hukumannya kan angka. Baik, sekarang saya sudah tersambung dengan ayahanda dari almarhum Joshua, Pak Samuel. Selamat malam Pak Samuel, apa kabar Bapak? Selamat malam, kabar baik. Bapak, ini bagaimana tanggapan keluarga atas putusan dari MA ini? Ya, tanggapan kami dari keluarga secara khusus dari kami ayah dan ibu almarhum Joshua, awalnya kita sangat terkejut mendengar bahwasannya kemarin itu tanggal 8 Agustus ada keputusan ataupun persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Kita tahu sudah sore hari bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung hukuman Ferdy Sambo dan kawan-kawannya dikurangi yang hukuman mati menjadi seumur hidup, yang 20 tahun menjadi 10, yang 15 menjadi 10, yang 13 menjadi 8 tahun. Dalam hal ini kita merasa kecewa, soalnya mengingat persidangan-persidangan yang sebelumnya, mulai dari tingkat pertama sampai banding, itu kan disiarkan secara langsung. Kita bisa mengikutinya hal-hal persidangan itu. Itulah yang membuat kita kecewa. Iya, kabarnya ibu sampai jatuh sakit ya Pak, benar Pak Samuel? Kalau ibu memang sebelumnya sudah sakit. 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu ibu sudah sakit berhubung karena kecapean, trombosit dan leukositnya termasuk gulanya turun. Jadi memang kemarin agak lemas. Jadi makanya tadi pagi ibunya berangkat lagi ke klinik untuk mengecek kondisi fisiknya. Baik. Pak, tidak ada yang bisa dilakukan untuk putusan MA, tapi adakah kemungkinan keluarga menggugat perdata atas kasus ini? Ya, begini, kalau soal menggugat itu yang kita perlu konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita bagaimana ke depannya. Kalau soal langkah-langkah yang ini kan langkah terakhir hukum tertinggi, pengadilan tertinggi di negara kita ini. Menurut keterangan dari Jaksa Agung tadi bahwa Kejaksaan tidak bisa lagi menurut peraturan yang diputuskan MK di bulan 4 yang lalu tidak bisa lagi melakukan banding atau dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Mungkin terakhir ke Bang Yohanes, singkat saja, ada upaya hukum lain tidak yang mungkin bisa dilakukan? Gugatan perdata mungkin? Dalam praktek peradilan pidana, di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, itu yang dimungkinkan dapat PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya. Dulu jaksa dengan mengacu dengan undang-undang kejaksaan, dia bisa PK. Namun terakhir setelah ada putusan Mahkamah Agung,
mengenai uji material Tidak bisa ya? tidak bisa. Oleh karenanya ini memang tidak ada upaya lain yang mewakili korban. Kalau terpidana masih bisa. Jadi PK rupanya sudah tertutup. Baik. Ya. Kalau Bang Aristo singkat, ada tidak upaya lain yang bisa dilakukan oleh keluarga jika tidak setuju dengan putusan ini? Perdata mungkin jadi solusinya? Kalau perdata, jadi kalau untuk mengkoreksi putusan itu tidak ada lagi, oke. itu betul. Tapi Final. kalau misalnya mau minta ganti rugi, Ya. ya berupa uang, material dan imaterial bisa melalui gugatan PMA. perdata, bisa melalui korban LPSK juga bisa dibantu LPSK. Baik. Bang Aristo, terima kasih. Ya. Pak Yohanes, Saya tambahkan sedikit bisa singkat Bapak. aja ya. Boleh, Bapak? Keluarga sudah memberikan surat kuasa ke kami, ada 5 surat kuasa, antara lain untuk melakukan gugatan perdata. Oke. Tapi nanti actionnya akan kami Berapa lama lagi komunikasikan lagi ya. Gugatan perdata mengacu pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Seperti tadi yang ahli kita mengatakan ya, itu aja. Wah, sudah dapat jawaban kita ya, gugatan perdata mungkin akan menyusul, tambah panas Iya. kasus ini. Terima kasih Bang Yohanes, Bang Aristo, Ya. bahkan juga tadi ada Pak Terima kasih, Sobandi dan Caca. ayahanda dari almarhum Pak Samuel, pemirsa.